Don't you know? Walaupun kita masih dalam suasana pandemi COVID, sehingga kita masih melakukannya secara daring. Alhamdulillah, sekarang sudah 36 teman-teman yang hadir. Terima kasih atas kehadirannya dan sudah meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama malam ini. Pada intinya sih, temu kangen ya, sudah hampir 25 tahun kita sama-sama dulu masuk di IPB. Mungkin sebagai yang saya ingat tuh ya, kita itu bareng-bareng semuanya di PPB itu adalah di tanggal 17 Agustus 96, kita sama-sama upacara di lapangan GWW pakai putih-putih. Nah, setelah itu mungkin kita terpencar, ada yang TPB-nya di Dermaga, ada yang TPB-nya di Beranang Siang. Jadi mungkin momen itu, momen yang kita sama-sama semuanya itu antar semua fakultas yang bisa saya ingat, yang menyatukan kita, dan mudah-mudahan ke depannya dengan ada acara pertemuan-pertemuan ini, walaupun dalam kita masih menggunakan daring, sampai nanti menuju reuni Perak 25 tahun yang insya Allah kita akan adakan di bulan November tahun 2021 secara daring, secara hibrid, secara hibrid. Jadi kita lihat situasi juga bagaimana pandemi ini masih ada atau enggak di 2021 akhir nantinya. Jadi dimohon partisipasi dari teman-teman semuanya, mohon diinfokan ke teman-teman jurusannya, teman-teman sekelasnya, teman-teman fakultasnya untuk bersama-sama kita partisipasilah untuk reuni Perak ini, karena sekali lagi acara ini adalah dari kita untuk kita dan semuanya untuk kita. Gitu. Lalu yang pengen juga kita sampaikan bahwa mudah-mudahan silaturahim kita ini tidak terhenti dari sampai cuma reuni Perak ini aja, karena gitu tadi dari 25 tahun ini, ya khususnya saya ya, 25 tahun ini sangat jarang ketemu paguyuban dari IPB. Nah, mudah-mudahan setelah ini kita bisa lebih sering lagi ketemu, silaturahim, dan saling, ya insya Allah kita bisa saling bersinergi. Oh ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama dulu. Mungkin ada teman-teman yang siapa nih? Saya Beso Mira Merita, dulu masuk IPB program studi agronomi, jurusan budidaya pertanian, Fakultas Pertanian. Dan mungkin kalau lulus wisuda tuh di Februari 2001. Ini saya masih ada bukunya, mungkin bisa ngelihat di sini. Oke, nggak memperpanjang lagi karena waktu kita sangat sedikit. Kita masih di dalam bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Jadi makanya panitia masih membuat acaranya agak malam supaya teman-teman yang beribadah di bulan Ramadannya setidaknya sudah selesai sholat tarawihnya gitu. Jadi tidak mengganggu lagi untuk ibadah yang ibadah yang di bulan Ramadannya. Baik, untuk itu karena ini masih bulan Ramadan, ada baiknya kita pertama-tama mendengarkan tausiah Ramadan dari teman kita. Oh ya, satu lagi, mohon maaf sebelumnya, kalau memang saya tahu bahwa kita setelah 25 tahun dari kuliah lulus,
terus berkarya di bidangnya masing-masing. Mungkin saat ini teman-teman sudah ada yang di posisi level yang tinggi ataupun medium ataupun gimana. Mohon malam ini ataupun ketika nanti kita bertemu, mohon maaf kalau saya tidak memanggil Bapak, Ibu, atau Mas atau Mbak. Jadi kita menyatu aja sebagai alumni ITB gitu. Oke, baik. Selanjutnya seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan mendengarkan tausiah Ramadan oleh teman kita Romli Eko Wahyudi. Beliau dulu dari Fakultas Kedokteran Hewan 33. Mohon maaf kalau salah. Saat ini domisili di Cibinong, Bogor. Pengalaman usahanya CEO Eko Group. Nanti mungkin sedikit Romli cerita tentang, sebelum tausiah mungkin cerita tentang tentang itu, karena hari ini kita diskusinya adalah kiat-kiat wirausaha. Lalu saat ini beliau adalah Wakil Ketua Umum MUI Kabupaten Bogor periode 2020 sampai dengan sekarang. Lalu Direktur Utama PD Pasar Tohaga Kabupaten Bogor tahun 2015 dan sampai 2019. Untuk moto hidup beliau, jadilah rahmatan lil alamin. Untuk Romli, silahkan waktu dan tempat saya berikan. Untuk teman-teman yang lain, kita bersama-sama mendengarkan tausiah dari Romli. Romli, silahkan diaktifkan video dan suaranya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih untuk yang diberikan. Saya kira bukan usia, tapi kita saling mengingatkan saja. Dan sekali saya melihat sudah cukup lama kita berpisah dan sedikit refleksi tentang ilmu yang pernah kita dapatkan selama mungkin 4-5 tahun, mungkin ada yang di IPB gitu ya. Jadi kita bicara angkatan masuk 33, kita tidak bicara angkatan keluar gitu ya. Angkatan keluar pasti banyak yang tidak gitu, ada banyak yang tidak bareng gitu. Masuk saya juga nggak bareng, termasuk yang agak lama. Usia, tapi kita saling mengingatkan saja bahwa banyak sekali fenomena hari ini bahwa orang-orang yang mendapatkan ilmunya atau belajar ilmu di kuliah dan lain sebagainya, mereka tidak bisa memberikan manfaat yang bagus kepada umat atau tidak bisa memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat. Atau bahkan banyak ilmuwan atau yang orang-orang yang dapat ilmu malah membuat akan di muka rumah ini. Pasti saja kita bicara orang hukum atau orang sekolah hukum, itu ternyata banyak juga orang-orang yang hukum, mereka malah kena hukum gitu loh, kena hukum atau perdata, padahal mereka sebenarnya kena tentang hukum itu. Kemudian orang-orang yang ahli ekonomi itu ternyata memang mereka malah ekonomi gitu. Ini yang mereka yang membuat ekonomi di umat bagus atau rusak. Atau orang yang pendidikan ilmu politik, mereka malah membuat politikan di Indonesia ini malah balo. Kita inilah yang mungkin dibesarkan dari dunia pertanian, kita sendiri juga belum bisa memberikan kemanfaatan yang bagus kepada dunia pertanian. Bahkan pertanian yang seharusnya kita bisa mandiri, posisi hari ini kenapa kita lebih banyak memberi atau membeli impor dari
daerah lain atau negara lain. Nah, lebih parah lagi adalah orang-orang yang atau dari dunia agama, mereka bukanlah memajukan agamanya, tapi mereka ternyata juga malah membawa ketaatan atau membawa kerusakan tentang umat beragama yang ada di Indonesia. Ini adalah fenomena yang ada hari ini. Artinya banyak sekali orang-orang yang memang sudah diberikan ilmu, mendapatkan ilmu dari dunia perkuliahan, ternyata itu tidak bisa memberikan manfaat yang besar, memberikan kerusakan dalam kehidupan dia sehari-hari. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang pilihannya adalah bagaimana belajar itu, bagaimana kuliah itu menjadi orang yang benar. Itu masalahnya. Pintar itu kan identiknya dengan belajar. Kemudian dia menjadi pintar. Walaupun sebenarnya itu memerintahkan kita untuk pintar. Kita lihat dari pertama kali Allah menurunkan Mirabikaladhi kholak, disuruh baca, disuruh dulu melihat alam ini, belajar dan terus belajar. Nah itu yang kemudian sebagai ketika kita belajar maka kita menjadi pintar. Nah itu pun kemudian juga menyuruh kita untuk beriman. Dengan beriman maka kita bisa menjadi benar. Itu dengan beriman orang bisa sukses di dunia dan di akhirat. Itu pilihan. Nah, makanya pintar dan benar dan pintar dan beriman ini yang seharusnya menjadi tonggak pendidikan kita ini. Itu. Nah, kenapa kita boleh memperbandingkan, dan ini adalah debatable, lalu membandingkan tim pendidikan kita, belajar kita zaman dulu dengan zaman sekarang. Itu sekolah cuma sedikit. Kita ini juga begitu susah. Sekolah harus ke tempat yang menurut kita keren dan kita betul masuk situ. Nah, sekolah yang sekarang itu kan begitu banyak. Ini semua biasa banyaknya. Kalau kita Kabupaten Bogor saja, satu RW ada SD, madrasah, SMP. Itu sangat luar biasa sekali. Jumlahnya sangat banyak dari ini. Pesan membuat sistem pendidikan juga banyak sekali. Tapi kenapa malah kemudian kita bicara kualitasnya, hanya debatable-nya posisi hari ini kurang bagus. Nah, dulu kita bicara sekolah kita minim. Ya. Siswanya itu sekolah gitu loh. Taat, ya beda dikit ya, antara taat sama takut sama guru lah gitu ya. Masih ada rasa takut gitu. Kita gitu kita sekolah gitu. Nah, kalau sekarang itu kan banyak sekali sekolah yang fasilitas dia sangat mewah gitu. Ternyata anak kita mereka tidak di sekolah. Bahkan kita, ya mungkin kita dulu ada yang nakal di SMA ya gitu. Tapi banyaklah gitu yang punya sejarah nakal di SMA, gelut di SMA atau suka tawuran di sekolah di SMA kemudian masuk IPB masih saya kira masih sangat sedikit. Sekarang ini kan ada musuh bebuyutan antar SMA menjadi sesuatu yang seharusnya kita lihat hari ini. Nah, kita bisa melihat pendidikan kita, pelajaran di sekolah itu cuma sedikit, gitu loh. Nggak terlalu banyak. Nah, sekarang ini luar biasa. Pendidikan ketika kita mempelajarkan anak-anak kita pikirkan ini kayaknya kan sekolah kalau anak kita SD ini kan mata sekolah kita dapatkan. Kenapa sekarang udah SD? Nah ini walaupun beda-beda sebenarnya ini adalah debatable saja. Apakah memang kondisi sistem perbandingan pendidikan ini bermasalah atau tidak? Nah, ini ungkapan bahwa harusnya sistem pendidikan atau sistem ilmu kita itu harusnya kita perkuat dengan Rasulullah, takut kepada Allah gitu. Ini sebenarnya yang kemudian ini menjadi imun. Kalau kita sekarang bicara imun, kalau kita sekarang
Zoom, kemudian kita bicara imunitas itu kan bagaimana tubuh kita memiliki daya tahan untuk serangan dari corona kan gitu. Nah, sebenarnya Allah ini adalah bagaimana kita punya rasa takut kepada Allah. Kenapa? Dengan rasa takut kepada Allah inilah kita punya sistem pertahanan kita ini dari dosa. Ilmu kita yang kita miliki itu kemudian terkait dengan keimanan kita. Nah, kenapa ini penting? Karena dengan ilmu yang kita miliki, hari ini kita punya ilmu dengan macam bidang yang kita oleh hari ini dengan Allah tadi dengan untuk membentengi jiwa kita kepada Allah, membentengi jiwa kita dosa, maka ilmu-ilmu yang kita dapatkan ini kemudian kenapa? Walaupun ilmu kita sedikit, gitu ya, ilmu kita sedikit, ternyata itu memberikan kemanfaatan kepada umat. Jadi jangan selalu berpikir bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang besar, itu luar biasa dengan modal besar, itu memberikan manfaat kepada umat. Enggak. Ternyata ilmu yang sedikit itu bermanfaat, itulah di situ berikutnya. Itulah yang kemudian kita bisa manfaatkan. Kemudian ilmu yang biasa. Jadi seringkali kita juga berpikir, wah kita itu ilmunya hanya ilmunya biasa saja, tapi kita tidak memperkirakan bahwa ternyata ilmu yang biasa menurut kita ini tidak difikirkan oleh orang lain. Ilmu yang biasa menurut kita ini tidak dilakukan oleh orang lain. Itu. Ilmu agama dan mana ilmu umum, karena ini saling melengkapi, sama berguna. Itu. Nah, semua ilmu pertanian, ilmu fisik, ilmu komputer, pokoknya semua jurusan yang ada di IPB, kemudian kita manfaatkan setelah kita lulus, harusnya kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Tapi ingat, bisa mempertanggungjawabkan ilmu itu. Karena dengan mempertanggungjawabkan ilmu itu, maka kita teringat bahwa kita harus mempertanggungjawabkan nantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita menjaga agar kita imunitas kepada kita, agar kita jaga dari dosa dengan menggunakan ilmu itu. Nah, yang pertama adalah mari kita gunakan asah akal kita. Ini yang kemudian dalam dunia kehidupan kita yang kemudian kita sebut dengan kompetensi. Ya, pelajari dan menjiwai ilmu yang kita dapat. Kemudian yang kedua adalah asah hati kita. Hati kita itu dengan apa? Berbanyak zikir, berbanyak amalan sunnah. Nah, yang paling mudah adalah mengingat mati, mengingat pedihnya api neraka. Gitu. Nah, kita sudah memperkuat bahwa kita itu itulah terhadap Allah itu, ikut kepada Allah, maka ilmu-ilmu yang akan kita gunakan itu telah terhindar dari dosa-dosa itu. Nah, menurut Imam Ahmad ya, bin Hambal, dari seluruh ilmu itu, ya, semua ilmu yang kita kembangkan, yang kita cari sampai S3, profesor, itu intinya nanti cuma satu, yaitu Allah. Ya. Semakin membuang, kita semakin mencari ilmu, bahwa asik gitu ya, kita mempelajari tentang apapun, nanti di akhir dari ilmunya dia akan merasa gitu, bahwa ternyata ilmunya luar biasa itu, dan dia akan kembali kepada rasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, ya. Daripada kenakan, kalau bicara ilmunya dia cari terus, dia selalu merasa kecil. Nah, itulah yang kemudian inti dari semua ilmu yang kita pelajari ini adalah khasyiatullah menurut Imam Ahmad bin Hambal. Itu loh. Jadi kita mengembangkan, menggunakan semua potensi ilmu kita, dan itu menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah letaknya bahwa ilmu kita itu
sudah berkah. Itu. Nah, itu adalah pengingat saja bagaimana kita menggunakan, memperkuat kita kompetensi dan kita lebih baik. Ya kita tadi kan waktu sedikit, beberapa berita menyebut sebelum sholat subuh itu waktu yang paling bagus untuk melakukan pengasahan hati atau karakter kita. Nah, itu yang kemudian kita saling mengingatkan saja bahwa ilmu yang kita miliki ini harus memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Kalau tadi disampaikan, saya juga baru mulai karena sebenarnya proses dulu bekerja, kemudian baru membangun Group itu sebenarnya adalah untuk menghidupi pesantren. Bisnis-bisnis kecil yang sekarang kita lakukan atau bisnis-bisnis usaha-usaha itu sebagian besar adalah sebagai backup terhadap pesantren yang kita dirikan hari ini. Jadi itu adalah ya merasa sudah cukup lah gitu. Kalau seumuran kita 43 tahun gitu kan, kita bekerja 20 tahun, 43 tahun kita punya waktu lebih banyak menyisihkan waktu atau menyisihkan rezeki untuk sesuatu yang kita bisa untuk di di akhir kelak. Mungkin itu 10 menit yang bisa saya sampaikan. Hal, mari kita selalu mengingat bahwa ilmu yang kita dapat selama ini sampai dari kita kuliah sampai setelah kuliah, intinya cuma satu, bagaimana kita ilmu itu menjadi berkah dan kita selalu pikir terhadap ilmu, pelaksanaan ilmu kita adalah bagaimana kita kepada Allah. Kita kembalikan semua kepada Allah bahwa terhadap sisa Allah nantinya. Terima kasih, mohon maaf saling menggurui. Mungkin semua sudah tahu, kita cuma saling mengingatkan saja bahwa ini memberikan manfaat dan mengingatkan kepada kita semua agar terus memanfaatkan ilmu yang kita miliki hari ini untuk umat kita di sekitar kita. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Romli atas tausiahnya malam ini. Mudah-mudahan menjadi pengingat buat kita, karena kita memang harus diingatkan sering nih, karena kata tadi Romli kita sudah memasuki usia rawan 40-an tahun. Tapi masih rasa 27 ya. Ya, itu insya Allah kita di bulan Ramadan ini pada Allah, dan tadi apa yang disampaikan oleh Romli menjadi pengingat kita untuk lebih baik dalam kehidupan ke depannya. Terima kasih kepada Romli. Untuk selanjutnya, nanti mungkin ada sesi tanya jawab setelah nanti di akhir pembicara ketiga ya. Selanjutnya kita dengarkan pembicara pertama untuk malam ini dari Dedi Fahrudin Kurniawan. Beliau dulu di Fakultas Kedokteran Hewan. Sorry. Saat ini beliau pemilik Dairy Pro Indonesia dan pemilik Kampung Sapi di Batu Malang. Wah, dingin nih, sama kayak di Bogor dingin ya. Lalu pengalaman usahanya yaitu membangun Dairy Pro Indonesia. Ini sepertinya sangat menarik nih ya. Jadi, motto hidupnya adalah Simple Action for Significant Improvement. Untuk Dedi, silahkan waktu dan tempatnya. Mudah-mudahan 15 menitnya bisa sangat berarti. Nanti kita bisa jalan-jalan ke Malang nih. Oke, silakan Dedi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sebenarnya saya pengen marah dulu ke Armin ini.
sudah mengorbankan, menjerumuskan orang untuk seperti ini. Dan sebenarnya bukan mengorbankan ya, maksudnya kita kan daripada udah lama nggak ketemu nih, udah lama nggak ketemu gitu kan. Kita nggak tahu teman-teman ada di mana, jadi saling request aja lah. Ini saya di Malang loh, nanti kalau teman-teman bisa mampir setelah ini, nah gitu-gitu lah. Coba sharing aja selama 25 tahun ini ngapain. supaya ada yang ngomong aja ya, supaya ada yang mulai berbicara aja. Jadi saya asli Batu, namanya kayak orang Sunda, Dedi Fakhrudin Kurniawan. Tapi nggak ada hubungannya dengan Sunda. Bapak, Ibu, nenek moyang semuanya Jawa Timur, Arema asli. Wih, jadi kalau Malang itu kayak Bogor, kalau Batu itu seperti Puncak. Jadi kalau orang Batu sekarang nggak mau disebut orang Malang, Batu ya Batu. Gitu. Saya dari kecil di Batu sampai SMA di Batu, kuliah di Bogor, kemudian setelah selesai kuliah tahun 2002 balik ke Malang, sempat 2 tahun kerja di PT Greenfield Indonesia, itu peternakan sapi perah di Malang, di Gunung Kawi sana tempatnya. Mungkin teman-teman pernah beli susu Greenfield, yaitu produknya. Terus setelah itu saya 2004 sampai 2004 di Greenfield, terus pindah ke New Zealand sampai tahun 2008. Di New Zealand kerjaannya tetap aja kemana-mana cuma ngurusi sapi doang. Cuman kalau yang di Greenfield itu saya karyawan di Greenfield, di New Zealand saya kerja untuk satu perusahaan koperasi begitulah ya. Namanya Livestock Improvement Corporation. Kemudian tahun 2008 sampai 2010 saya pindah ke Pakistan, managing sebuah peternakan sapi di sana. Kemudian 2010 sempat ke Australia di Melbourne sama di Perth. Kemudian balik ke Indonesia tahun 2011. Setelah 2011 pulang ke Indonesia full time sampai sekarang. Tapi sampai sebelum COVID kemarin, saya masih harus bolak-balik ke New Zealand karena saya jadi konsultan untuk beberapa farm di sana. Ada sekitar 8 farm yang saya bantu dengan populasi kurang lebih sekitar 12.000 sapi. Oke. Jadi kalau bicara wirausaha di sini saya lihat banyak teman-teman yang sebetulnya jauh lebih hebat dari saya nih. Ada Bang Hendro, wah, rokoknya luar biasa tuh. Dro, ngomong nanti lo, Dro. Gile lo. Di sini ada Pak Haji Romli, Gus Romli ini lebih ngeri lagi kalau kita bicara masalah wirausaha. Tapi anyway, karena judulnya ini adalah sharing, ya kita sharing aja ya. Apa yang bisa saya ceritakan, saya ceritakan. Jadi yang saya kerjakan sekarang ini, perusahaannya namanya Dairy Pro Indonesia. Ini satu grup perusahaan yang kita memiliki beberapa bisnis, dari peternakan sapi sendiri, kemudian sampai ke pabrik pengolahan susunya. Tapi skalanya bukan, jangan bayangkan seperti Nestle ya. Tapi ya industri rumah tangga lah, yang penting kita punya produk begitu. Kemudian pabriknya juga jangan dibayangkan seperti pabriknya Nestle. Ini lebih cocok untuk dikatakan dapur industri mak-mak begitulah di belakang rumah gitu. Terus kebetulan kita memiliki beberapa peternakan yang rata-rata peternakannya itu memang didesain untuk bisa dikunjungi sama orang. Yang paling dekat dengan Bogor, lokasinya grup kami ini ada di Depok, di Sawangan. Namanya The Kandang. Kalau teman-teman yang pernah dengar, nah itu salah satu grupnya dari Pro di situ. Kemudian apalagi ya yang kita kerjakan itu ada pabrik pakan, kemudian pabrik suplemen ternak, kemudian kita juga menjadi training center. Jadi rata-rata peternakan yang dimiliki oleh grup kami ini akhirnya menjadi training center karena kami fokusnya ingin membantu orang-orang di Indonesia yang bisa dikatakan middle class. Jadi di Indonesia ini ada 3 macam peternak ya. Ada peternak micro farmer yang sapinya di belakang rumah itu biasanya ya. Yang 1-2 ekor, ngarit sendiri, ngasih makan sendiri. Kemudian kalau mereka peternak sapi perah ya susunya disetor ke koperasi. Terus ada peternak-peternak itu yang mega farm. Jadi seperti
Ultra Jaya, seperti Greenfield itu kategorinya mega farm. Biasanya dia sudah melibatkan banyak investor dan sudah mega investment. Tapi ada golongan yang ketiga yang kami sebut dengan middle class farmer. Jadi di Indonesia ini ada banyak orang-orang yang secara kapasitas pribadi itu sudah wealthy people. Kemudian rata-rata biasanya skala pendidikannya juga sudah bagus, bisnisnya banyak, dan mereka itu masuk ke bidang persapian, tetapi sapi ini bukan bisnis utamanya mereka, bisnis mainannya. Nah, rata-rata orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang semangatnya luar biasa, modalnya bagus, banyak, pribadi, tapi nggak ngerti urusan dunia persapian. Nah, kami fokus pada orang-orang seperti ini. Jadi training center yang kami miliki di Batu itu, yang akhirnya disebut Kampung Sapi itu, fokus untuk membantu orang-orang yang seperti ini. Jadi kami membuatkan desainnya, visibility study, membuatkan SOP, sampai pada membantu bagaimana pola bisnisnya. Nah, jadi itu sebetulnya yang saya lakukan. Kalau peternakan yang kami miliki di Batu itu sebetulnya research farm ya. Peternakan untuk penelitian, karena kami harus membantu banyak pihak dan kami ingin menunjukkan seperti apa sih modelnya begitu. Tapi kalau kita bicara wirausaha sebetulnya semuanya mirip-mirip ya. Saya yakin semua pengusaha itu ceritanya sama. Semuanya jatuh bangun sama. Dan kalau saya barangkali termasuk salah satu orang yang akhirnya memilih untuk jadi wirausaha itu karena sudah telat nggak bisa daftar PNS. Kira-kira begitu. Tapi anyway, memang sejak kuliah belum tertarik untuk jadi PNS sampai sekarang. Dan akhirnya itu yang membuat terpaksa memang harus berjibaku sendiri. Dan tapi yang saya rasakan begini, yang saya percaya itu filosofinya kayak filosofi seorang ibu-ibu yang baru melahirkan anak. Jadi ketika saya memulai usaha itu, yang saya pegang prinsipnya pesannya ibu saya. Jadi begini, ibu-ibu yang baru melahirkan anak itu kan mesti seneng ya. Nggak ada ceritanya ibu-ibu yang melahirkan anak itu kemudian sedih, kemudian meskipun bentuk anaknya nggak jelas, meskipun warnanya nggak jelas gitu ya. Nggak ada ceritanya ibu-ibu yang begitu melahirkan, loh kok hijau, loh kok biru, nggak ada ceritanya. Tapi senang dulu, dan itu yang saya lakukan. Jadi karena memang saya hidupnya seperti di dunia peternakan, kebetulan saya dokter hewan, dan akhirnya begitu memulai ya saya memilih yang saya suka. Saya kebetulan suka sapi, ya saya kerjakan sapi. Jadi kalau teman-teman tanya A sampai Z-nya sapi, saya insya Allah pasti punya jawabannya. Ya kadang-kadang ngawur-ngawur dikit lah. Tapi orang percaya juga sih. Tapi kalau tanyanya selain sapi, jangan tanya saya angkat tangan. Nah, yang kedua yang saya percaya itu gini, begitu melahirkan anak, ibunya itu pasti menyayangi anaknya. Meskipun anaknya itu nggak jelas, ya pasti menyayangi. Dan itu yang coba saya lakukan. Meskipun saya pertama kali beternak itu pinjam duit dari bapak saya 15 juta tahun 2007 sebetulnya. Tapi saya nggak punya lahan, tidak punya kandang, tidak punya modal. Saya hanya bisa pinjam ke bapak saya 15 juta. Saya bagi 3, yang sepertiga saya pakai untuk beli anak sapi, namanya pedet. Yang sepertiga saya pakai untuk sewa lokasi kandang. Yang sepertiga saya pakai untuk stok pakan buat si pedetnya itu. Dan saya melakukan bisnis itu selama kira-kira 2 tahun. Setelah 2 tahun, lokasi tempat saya menyewa itu dipakai sama pemilik lahan. Jadi saya diusir gitulah secara halus. Pindahlah saya ke tempat yang lain. Nyewa juga karena nggak punya kandang, nggak punya lahan. Sewa juga ke tempat yang lain. Bertahan 1 tahun karena populasi membesar. Awalnya itu cuma 10 ekor, kemudian berkembang jadi 60 ekor. Setelah itu diusir sama masyarakat karena sudah mulai lahan, bau segala macam gitu ya. Akhirnya saya mikir, ini pindah kemana lagi, mau pindah-pindah terus. Jadi kontrakan terus. Akhirnya dikasih sama orang tua, ada lahan sekitar 400 meter persegi pada waktu itu, untuk dijadikan kandang. Tapi lahannya lahan kosong ya, nggak ada apa-apanya.
Alhamdulillah sampai sekarang sedikit-sedikit nabung, sedikit-sedikit berkembang. Lahan kami yang di Kampung Sapi itu kurang lebih sekarang 4 hektar. Anyway, yang ketiga yang saya percaya begini. Jadi ibu-ibu itu begitu melahirkan dia senang, kemudian dia menyayangi. Ibu-ibu itu pasti memilih makanan yang terbaik supaya nanti ASI-nya juga jadi baik. Nah, itu yang coba saya lakukan. Jadi saya berusaha untuk mencari sumbernya, nggak boleh macam-macam. Saya tidak pernah meminimalkan untuk berhubungan dengan lembaga keuangan, karena saya takut pinjam sebetulnya, takut riba lah, begitu. Jadi sampai sekarang juga berusaha untuk seperti itu, tidak berhubungan dengan lembaga keuangan manapun. Karena saya pikir ketika yang saya masukkan itu halal, yang keluarnya insya Allah juga mudah-mudahan juga halal. Nah, sehingga itu prinsip yang ketiga. Ibu-ibu itu milih supaya aslinya bagus. Yang keempat yang saya coba lakukan itu begini. Ketika ibu-ibu itu sudah punya anak, apapun bentuk anaknya pasti dibangga-banggakan. Meskipun anaknya apalah begitu ya. Ketika ada foto anaknya sama beberapa orang teman-temannya, yang dicari anaknya dulu pasti. Oh, ini anak saya ini, begitu. Meskipun anaknya itu bentuknya nggak jelas, dibangga-banggakan. Wah, anak saya paling ganteng, anak saya paling cantik. Mesti seperti itu ibu-ibu. Ini ibu-ibu yang benar loh ya, ibu-ibu yang benar. Kalau ibu-ibu yang nggak benar ya saya nggak tahu. Nah, itu juga yang saya coba lakukan. Mungkin apa yang kami lakukan ini kecil banget ya dibandingkan dengan di sini ada Pak Johari yang memanage berapa rumah sakit sekarang, Pak Johari. Itu ya. Yang seperti Lihat itu. aja tuh. Kecil, tapi saya berusaha untuk mengatakan this is me, begitu loh ya. Saya pikir seorang pengusaha itu akan seperti seorang pemain golf gitu loh. Kalau kita tanya pemain golf itu kan begini, pemain golf itu dreamnya apa sih? Sama-sama tahu semuanya hole in one namanya kan. Tapi ketika ditanya kapan dapat hole in one-nya, yang main golf itu nggak tahu jawabannya. Kapan dapat hole in one-nya? Nggak tahu. Mau ketika main di mana dapat hole in one-nya? Nggak tahu juga. Ketika dilatih sama siapa? Nggak tahu juga. Ketika berapa kali mukul? Nggak tahu juga. Ketika lomba di level yang mana? Nggak tahu juga. Loh, tapi bisa nggak sih dapat hole in one? Ternyata jawabannya bisa. Kalau ditanya, ada caranya nggak? Pasti ada. Ada rumusnya nggak? Pasti ada. Dan kalau ditanya, biasanya kan jawabannya sama. Pemain golf itu. Apa sih rumusnya supaya dapat hole in one? Rumusnya cuma satu, main golf terus. Nah, gitu. Entah kapan dapatnya kita nggak tahu, kan itu masalah momentum aja kan ya. Nah, itu yang coba saya lakukan. Jadi meskipun barangkali di tempat-tempat yang lain jauh lebih menarik bisnisnya, mungkin versi orang lain lebih menarik, tapi saya berusaha untuk melakukan konsistensi seperti ini karena saya yakin momentumnya suatu saat hole in one-nya akan dapat. Jadi itu prinsip utamanya sebetulnya, dan ini barangkali terakhir juga tips buat teman-teman. Ada teman saya yang nasihati saya kayak gini nih. Kalau kita mau sukses itu ada 4 level katanya begitu. Ini katanya loh ya, dan yang saya coba mengikuti nasihatnya teman saya ini. Dia bilang kalau kita bisa sukses, kalau 4 level ini kita lakukan, dia bilang gitu. Yang pertama, seberapa orang kenal sama kita. Jadi kalau kita hebat luar biasa tapi diem aja, nggak ada yang kenal, yang nggak jadi apa-apa, kan katanya begitu ya. Yang kedua katanya seberapa banyak orang itu suka sama kita. Nah, di sini ada orang hebat-hebat, tapi kalau orang nggak suka sama kita nggak bisa sukses. Yang ketiga, teman saya bilang seberapa banyak orang itu percaya sama kita. Dan ini yang penting. Ini yang seringkali kadang-kadang kita lupakan ya. Dan saya berusaha untuk, memang tidak sempurna, tapi saya berusaha untuk tetap bisa melakukan ini. Tapi yang paling penting begini, kata teman saya. 1, 2, 3 ini bisa sukses, tapi mungkin tidak akan bertahan lama. Tetapi kalau yang kita melakukan yang keempat, kata teman saya ini, kita pasti tidak mungkin tidak sukses, dia bilang. Setelah seberapa banyak orang tahu kita, seberapa banyak orang suka kita, seberapa banyak orang percaya kita, dan yang keempat, dia bilang, kalau ini kita lakukan, kalau ini terjadi, pasti sukses, nggak mungkin nggak. Yaitu seberapa percaya penciptanya orang-orang itu kepada kita. Dan barangkali ini tips yang paling menohok buat saya ya.
yang coba saya lakukan nih, bagaimana caranya supaya yang menciptakan kita ini percaya sama saya, dan itu berat, angel. Nah, jadi barangkali kalau misalnya teman-teman datang ke Batu, kontak saya saja, nomor telepon saya ada di situ di grup. Dan sepanjang 2021 ini, kapanpun, anytime, berapapun jumlahnya, 1 bis, 2 bis, 3 bis, silahkan. Sak bis semuanya tak kasih oleh-oleh susu produk saya. Tapi yang saya punya aja ya, jangan minta susu yang lain ya. Jangan minta oleh-oleh yang lain. Minta apel gitu, enggak, saya nggak punya kebun apel. Kira-kira begitu. Pas ya. Pas 15 menit saya ngoceh. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dedi atas sharingnya, menginspirasi kita semua. Jadi ternyata Dedi sudah melanglang buana juga ya, sampai ke Pakistan, Australia, New Zealand. Ya nanti mudah-mudahan COVID berlalu, kita studi tour ke Malang. Oke, bagi teman-teman, silahkan kalau ada yang mau bertanya dari Dedi, tapi kita simpen dulu nanti di akhir setelah pembicara-pembicara memaparkan memaparkan pengalaman masing-masing, baru kita nanti ada diskusi sedikit. Baik, Resa, ini kita mau informasiin yang pertama masuk mendapatkan voucher kah? Atau nanti saja? Gimana, Ibu? Ya, bisa. Bu moderator, di sini terdeteksi baru 3 nama, karena harus selain panitia gitu. Maaf ya panitia. Di sini ada namanya Sabta tadi, Antonius, sama Arif ya. Kalau nggak salah tadi yang terdeteksi baru itu, Se. Oke, jadi masing-masing mendapatkan voucher ya, madu murni dari Bina Apiari. Nanti setelah ini yang ownernya akan berbicara. Jadi yang 3 itu dulu ya, mendapatkan voucher. Nanti teman-teman yang lain akan mendapatkan door prize juga. Jadi tetap ada di daring ini, walaupun sedikit sudah malam, sudah 9:30, jam 9:19. Jadi mohon kesabarannya, kita sama-sama mengikuti acara ini sampai di akhirnya. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya,